Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan mata kuliah W3 hari ini, kita belajar tentang pembuatan WordPress. Untuk materi HTML, CSS, dan JavaScript, saya cukupkan sampai di pertemuan ketiga. Silakan nanti dipelajari sendiri untuk pendalamannya. Nah, untuk sisa materi sampai UTS nanti kita fokus ke pembuatan website menggunakan WordPress. Nah, untuk WordPress kemarin yang sudah diinstal, silakan dibuka lagi. Kita cocokkan lagi ya, karena beberapa itu ada yang terkendali tentang instalasi template dan sebagainya. Nah, silakan dibuka dulu untuk WordPress-nya, masuk ke akun admin dari WordPress-nya. Nah, di sini kita login dulu untuk masuk ke dashboard dari WordPress seperti ini. Nah, untuk WordPress, menu kendali ada di sebelah kiri. Di sini ada post, media, laman, komentar, tampilan, plugin, pengguna, peralatan, peraturan, dan lainnya. Nah, untuk yang pertama, kita langsung saja ke pengaturan terlebih dahulu. Untuk pengaturan, nah di sini judul websitenya silakan dimasukkan. Kemudian slogan dari websitenya silakan diisi. Kemudian untuk alamat WordPress, alamat situs tidak perlu dirubah. Alamat email, pastikan email yang aktif. Kemudian keanggotaan, nah ini bisa dicentang, setiap orang dapat mendaftar. Nah, kemudian untuk perannya, peran yang pertama kita masukkan sebagai pelanggan. Nanti ini bisa kita edit di menu pengguna. Nah, ini bisa kita angkat menjadi kontributor, penulis, editor, atau administrator. Kemudian bahasa situs, silakan mau pakai bahasa Indonesia boleh, bahasa Inggris juga boleh. Zona waktu kita masukkan UTC +7. Kemudian di sini format tanggalnya, format jam, pilih salah satu, bebas. Kalau sudah, klik simpan perubahan. Selanjutnya di sini ada menulis. Ini tidak perlu dirubah ya, menulis, membaca, diskusi juga tidak perlu. Kemudian media ini juga tidak perlu dirubah, permaling. Nah, permaling silakan dipilih salah satu. Anda bisa memilih tanggal dan nama numerik, tapi saran saya lebih baik nama tulisan. Nah, seperti ini. Kalau sudah disimpan, nah cukup ini ya. Kemudian kita masuk ke bagian tampilan atau tema. Untuk WordPress ini saya langsung fokus ke WordPress-nya.
Saya tidak menjelaskan cara install dari awal, baik hosting, domain, dan sebagainya, karena sudah pernah dibahas di mata kuliah e-bisnis. Nah, kemudian dari menu tampilan, di sini kita klik tambah baru. Kemudian kita cari nama template-nya. Kemarin kita pakai nama Zerif ya. Nah, beberapa kemarin mengalami kendala karena Zerif sudah tidak include di WordPress. Seperti ini contohnya. Nah, untuk mengakalinya, kita cari dulu sumber websitenya. Zerif sekarang berubah nama menjadi Neve. Kita cari saja pakai kata kunci Times WordPress download. Seperti ini, kita klik dulu coba. Nah, kita pakai template yang ini, Neve. Kemudian kita klik download. Kemudian boleh di subscribe, kalau tidak pilih yang bawahnya. Seperti ini kita klik simpan berkas. Secara default akan tersimpan di folder download. Nah ini ya, sudah selesai di download. Kemudian kita kembali ke WordPress tadi, klik unggah tema. Di sini kita klik telusur. Kemudian kita cari di folder download. Nah, hasil download template tadi namanya NaveZip. Ini kita buka lewat menu penelusuran, kemudian klik pasang sekarang. Nah, di sini kita tunggu sampai proses upload-nya selesai. Kalau sudah, kita cek di bagian tema. Nah, di sini sudah ada, tinggal kita klik aktifkan. Kemudian setelah ini selesai, kita masuk ke bagian Nav Option dulu. Nah, di sini kita pilih useful plugin atau plugin yang berguna. Nah, ini bisa kita install mana yang bermanfaat untuk template yang kita pakai. Nah, yang pertama jelas kita butuh Orbit Fog. Ini kita install. Kemudian kita klik aktif. Setelah itu kita butuh WP Form. Kita klik install. Kemudian kita klik aktivasi.
Kemudian Elementor, nah ini juga kita butuhkan, kita klik install. Kemudian kita aktifkan. Kalau sudah, baru kita masuk di pengaturan lagi. Nah, karena ini belum aktif ya. Nah, di sini kita klik saja refresh. Nah, di sini beberapa plugin yang sudah diinstal tadi sudah bisa di custom dari sini. Kita cek dulu di bagian tampilan, kemudian sesuaikan. Nah, tampilannya cuma seperti ini. Ini belum ada halaman home ya, atau halaman statusnya. Kita cek di pengaturan beranda. Nah, seperti ini. Ini halaman statusnya belum ada. Untuk menginstal halaman statis, kita kembali ke dashboard dulu. Nah, di sini kita pilih Orbit Fog. Kemudian pilih saja template directory. Nah, kita pakai template yang namanya Zile. Nah, ini. Nah, ini template serif yang hilang. Kita klik preview. Kemudian kita klik import. Nah, di sini sudah jadi untuk halaman template-nya. Ini sementara seperti ini dulu. Kita klik di bagian, kita ubah satu kalimat saja dulu. Ini sebenarnya sudah saya terangkan juga bagaimana cara merubah setiap komponen yang ada di sini di mata kuliah e-business. Jadi ini tidak begitu detail ya, nanti bisa kalian edit sendiri. Nah, seperti ini saya klik update dulu. Kalau sudah, ini saya klik exit to dashboard. Kemudian kita klik logo WordPress-nya, kembali ke pengaturan template, tampilan ya, pengaturan tampilan, sesuaikan. Di bagian pengaturan beranda, kita pilih sebuah halaman statis.
Kemudian kita pilih yang namanya ZLelite One Page Template. Kemudian kita klik terbitkan. Nah, seperti ini. Kalau sudah, ini kita close dulu. Nanti silahkan disesuaikan sendiri ya tampilannya ya. Nah, di sini kita menambah sebuah plugin baru. Tambahkan sebuah plugin untuk mengaktifkan chat otomatis. Nah, di sini bisa dimasukkan WhatsApp. Nah, di sini ada join chat, ini yang kita pakai. Klik pasang. Kemudian aktifkan. Kalau terjadi keterangan internal server error, di-refresh saja. Kemudian cara mengaktifkan chatnya, klik di bagian pengaturan. Di sini kita pilih join chat. Kita masukkan nomor teleponnya di sini. Untuk nomor telepon, masukkan saja nomor telepon yang sering dipakai untuk berjualan online. Kemudian untuk menggunakan template ini, pastikan gambar bendera kode dari negara ini aktif. Kalau ini tidak aktif, template-nya atau plugin ini tidak akan bekerja dengan baik. Kemudian di sini kita masukkan dulu. Seperti ini, kemudian kita kasih pesan pembukanya. Nah, di sini ada pesan. Pesannya bisa dipilih atau diisi. Sambutan, selamat datang. Kemudian di bawahnya ada tooltip untuk mempermudah jika ada yang ingin bertanya. Dikasih tulisan saja, ada yang bisa dibantu. Kemudian posisi munculnya aplikasi chat ini saya sarankan di kiri. Karena kebanyakan template yang sebelah kanan itu ada menu Go Up. Nah, sebelah kiri, kemudian delay-nya bisa 3 detik. Kemudian ini kita centang, jadi nanti yang membuka web kalau pakai laptop, nanti jika ingin mengirimkan pesan langsung diarahkan ke WhatsApp web. Seperti ini. Kemudian ajakan untuk bertindak. Nah, kemudian
Warna tidak usah dirubah. Nah, ini cara merubah ini ya, menghapus Powerade by Join Chat. Nah, ini kita download untuk add-on-nya dulu. Tapi itu nanti saja. Oke, seperti ini cukup. Tinggal kita simpan dulu. Nah, kemudian kalau ini mau diganti logonya, boleh. Nanti bisa cari logo yang lebih bagus. Nanti di Salad Image, kemudian pilih logonya, di-upload dulu. Kemudian cara menghilangkan ini ya, Powerade di Join Chat. Nah, ini kita klik dulu di sini ya. Pakai kontrol biar membuka tab baru. Nah, seperti ini. Kita tunggu sampai selesai. Nah, kita cari yang free saja. Ini ya. Kita klik get seperti ini, get free. Kemudian langsung saja proses to checkout. Tinggal kita isi saja. Kita pilih yang mudah saja. Kemudian kita masukkan seperti ini. Ini kita centang. Kemudian klik place order. Tinggal kita download. Nah, ini ya, sudah ya. Nah, kemudian cara memasukkannya, kita masuk di bagian plugin, tambah baru. Di sini kita pilih unggah plugin, telusuri. Di sini kita pilih yang Join Chat plus satu zip. Kemudian pasang sekarang. Aktifkan plugin. Kemudian kita kembali ke pengaturan. Kemudian Join Chat. Nah, Powerade-nya bisa kita arahkan ke WhatsApp atau Nah, ini tadi fungsi dari kita mendownload plugin Join Chat ini. Jadi nanti tidak ada tulisan Powered by. Nah, kemudian kita klik Save. Kita cek di halaman kita dengan cara mengarahkannya ke nama website kita, kemudian klik kunjungi situs. Nah, seperti ini. Nah, ini ya. Langkah selanjutnya kita buat
sebuah fasilitas untuk pembelian online. Nah, di sini kita install sebuah plugin baru. Klik menu plugin, tambah baru. Kemudian di sini kita cari yang namanya WooCommerce. Nah, yang ini WooCommerce-nya. Kita klik pasang sekarang. Kemudian kita aktifkan. Ini kita klik ya. Kita masukkan alamat tokonya. Address line 2 boleh diisi, boleh tidak. Kemudian ini jelas Indonesia. Indonesia, Jawa Tengah. Masukkan pos kode, kalau lupa bisa cari di Google ya, bisa lewat Google, kita cari. Nah, ini kita edit dulu kode pos. Nah, ini kode posnya. Oke, kemudian lanjutkan. Ini boleh dicentang, boleh tidak ya. Kalau dicentang, Anda membantu WooCommerce untuk memberikan akses data ke sana terkait penggunaan WooCommerce, ada yang error atau tidak, untuk pengembangan lebih baik. Kemudian, nah silakan dipilih mau jualan apa. Kemudian lanjutkan. Kemudian produknya, produk fisik. Kalau mau produk download atau virtual, ini bisa dicentang. Kalau ada yang berlangganan, keanggotaan, dan sebagainya bisa dipilih. Berapa produk displaynya? Nah, saya pilih 100 dulu. Kalau yang produknya sudah banyak bisa 1000 ya. Ini pilih saja, nah seperti ini. Atau kalau tidak, pilih no juga tidak apa-apa. Tinggal pilih saja.
Kemudian, nah ini pilih yang ini aja. Nah, baru dimulai. Ini kalau mau ditambahkan boleh, kalau tidak, ini bisa dinonaktifkan seperti ini. Setelah itu klik lanjutkan. Kemudian mau pakai template yang mana? Kalau mau tetap pakai yang ini tadi, nah ini tinggal diklik. Nah, seperti ini. Kemudian kalau ada jetpack, boleh kalian tambahkan, boleh tidak. Kalau tidak, pilih yang ini. Nah, WooCommerce sudah terinstall, kemudian tinggal kita isi. Cara mengisinya, di sini ada beranda, pesanan, kupon, pelanggan, laporan, pengaturan, status, ekstensi. Nah, untuk barang yang dijual nanti masuknya di dalam produk. Nah, semua produk. Kalau belum ada, di sini kita bisa memulainya dengan membuat produk. Silakan di sini bisa dimasukkan. Nama produknya apa? Kemudian di sini kita bisa mendeskripsikan produk yang kita jual. Deskripsi boleh nanti ditambah. Ini saya buat singkat saja. Kemudian produknya tinggal dipilih. Produk simple, harganya berapa? Misalkan harga. Nah, di sini ada dua ya, ada dua harga normal dan harga obral. Harga normal ini harga yang di-up, misalkan saya buat seperti ini. Kemudian harga, nah, seperti ini. Jadi istilahnya nanti ada diskon. Jadi harga normalnya dicoret, harga obralnya ini yang harga asli. Kemudian inventarisnya, statusnya pastikan tersedia. Kalau habis ya ditulis stok habis, jangan produknya dihapus. Atau kalau pre-order, pilih yang paling bawah. Kemudian, nah, kalau ingin melakukan update stoknya, ini bisa diaktifkan. Jumlah stoknya yang tersedia sekarang ada berapa? Misalkan sekarang memiliki 10. Apakah order ulang diizinkan atau tidak? Ya, boleh diizinkan, boleh tidak, boleh salah satu. Ambang batasnya, nah ini kalau sudah mau habis, nanti akan ada keterangannya. Oke, kalau sudah, lanjut ke bagian pengiriman.
Untuk produk yang kita jual itu beratnya berapa kilo, dimasukkan di sini. Kemudian dimensi panjang, tinggi, lebarnya berapa. Kalau mau detail ya, ini kalau tidak. Nah, oke, kalau sudah, ini saja yang diisi, cukup di bagian umum, inventaris, sama pengiriman. Ini dulu. Kemudian deskripsi singkat produk. Nah, sama seperti atas ya sebenarnya ya. Dimasukkan saja mesin. Misalkan seperti ini, kemudian kita tambah lagi produknya. Tadi belum ada kategorinya, nanti kalau misalkan produknya ada yang sama, bisa dikategorikan. Contoh misalkan ada yang jual baju, misalkan berbagai macam, nanti bisa dikategorikan. Misalkan jaket, atau kemeja, dan sebagainya. Setelah itu, nah di sini kita masukkan nomor WhatsApp tadi yang di join chat ya. Jadi nanti kalau pelanggan itu login kemudian memilih produk ini, nanti akan keluar join chat seperti ini. Saya masukkan nomor HP-nya dulu. Call to action. Kemudian gambar produk. Nah ini penting ya, gambar produk. Ini bisa diklik, pilih berkas, cari gambar produknya. Misalkan saya pilih yang ini. Kalau sudah, klik atur gambar. Nah, seperti ini. Kemudian kalau pengen ada gambar tampak samping, depan, kanan, atas, bawah, nanti bisa dimasukkan di bagian galeri. Tapi kalau gambarnya cuma satu, cukup gambar produk ini yang diisi. Kalau ingin lebih dari satu, nanti bisa dimasukkan di sini untuk detail selengkapnya. Kalau sudah, klik terbitkan di sini. Kita cek dulu di halaman pengunjung. Ini diklik. Oke,
Nah, di atas ini sudah ada menu, tapi belum lengkap ya. Ini kita bahas di akhir saja. Nah, website sekarang ini tidak hanya sekedar profil, tapi ini nanti juga ada toko online-nya. Silakan klik di menu toko. Nah, seperti ini contohnya. Jadi nanti semua barang yang sudah dimiliki silakan diupload di sini. Nah, ini bisa diklik seperti ini misalkan. Nah, di sini ada tulisan obral karena memanfaatkan fungsi tadi ya, yang harga dicoret seperti ini. Nah, ini keluar WhatsApp-nya. Nanti kalau ada yang mau beli, tinggal klik tambah ke keranjang belanja. Nah, untuk pembelian saya terangkan di pertemuan nanti berikutnya. Yang penting hari ini melengkapi dulu untuk produk yang dijual. Selain produk, tadi ada di halaman awal. Nah, pengaturan ini juga harus sudah lengkap ya. Nah, yang kemarin sudah melakukan custom ini, silakan nanti tinggal mengisi yang halaman toko. Nah, saya ulangi cara mengisi produk tadi. Setelah menginstal WooCommerce, klik menu produk. Kemudian tambah baru. Nah, seperti ini dulu. Silakan nanti dilengkapi. Kalau sudah jadi, hasilnya dilaporkan ke saya. Nah, sekian dulu untuk materi hari ini. Saya harap untuk template itu bisa seragam dulu ya, agar nanti kalau menginstal WooCommerce atau menginstal plugin lainnya itu tidak error. Nah, jadi nanti bisa meminimalisir terjadinya kesalahan seperti ini. Nah, untuk template kalau yang sudah terlanjur menginstal Zarif tidak masalah, dilanjutkan saja. Tapi yang belum atau yang belum menginstal WordPress sama sekali, untuk template Zarif saat ini sudah ditutup. Jadi kita pakai template lain namanya Nave seperti tadi ya. Nave tadi sudah saya jelaskan, itu pengganti dari template Zarif. Nah, itu dulu untuk pertemuan hari ini. Saya harap untuk pertemuan berikutnya produk sudah lengkap. Produk dan profil dari toko online-nya sudah lengkap. Itu. Oke, sekian kita akhiri pertemuan hari ini. Kalau ada pertanyaan silakan ditulis di kolom komentar atau bisa juga japri via WhatsApp. Nah, sekian pertemuan hari ini kita akhiri. Selamat melanjutkan praktikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.